Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua hari ini diberkati Tuhan secara luar biasa, amin. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau bagikan bagi kita semua bagaimana caranya supaya kita bersungguh-sungguh dalam Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Judul khotbah yang mau saya bagikan bagi kita semua hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan yang ada di dalam warta kita, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Sama-sama kita baca dalam Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat firman Tuhan ini mengajak kita untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya, untuk mengenal Tuhan perlu usaha yang sungguh-sungguh, dan Tuhan berjanji Dia pasti akan datang dalam hidup kita yang bersungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Perkenalan kita yang benar akan Tuhan didasarkan atas karakter Tuhan sendiri, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Pengenalan yang benar menjadi jembatan pada saat fakta yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena sering di dalam kehidupan kita ini Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi karena pengenalan kita yang benar kepada Tuhan menjadi jembatan untuk kita terus hidup di dalam kebenaran. Saat kita sudah melakukan kebenaran dan faktanya tetap tidak sesuai dengan harapan, pengenalan kita akan Tuhanlah yang memampukan kita untuk tetap mau melakukan apa yang benar. Firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 2-3 firman Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan membuat kita dapat menghadapi dan menjalani apa yang kita tidak mengerti. Bapak Saudara terkasih, kita sebagai orang tua mengenal anak-anak kita. Anak-anak kita mengenal kita sebagai orang tuanya. Tentu yang dimaksud bukanlah sekedar mengenal nama, tetapi pengenalan yang sebenarnya secara pribadi dalam kehidupannya. Kalau bukan keluarga, kadang kita cuma melihat sang ayah dari satu sisi, tidak secara keseluruhan. Jadi seorang anak melabel ayahnya sebagai tukang marah atau terlalu memanjakan anaknya, padahal seorang ayah yang baik itu ada waktunya bermain dengan anak-anaknya, mendisiplin anak-anaknya, memanjakan anak-anaknya, tegas terhadap anak-anaknya. Semua dilakukan oleh seorang ayah yang sama terhadap anak yang sama. Sudah terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita hanya dilabeli oleh anak kita pemarah, mama pemarah, mama emosian, mama cerewet. Hanya itu yang dikenal. Tetapi sebaiknya kita dikenal dari semua sisi dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua yang mengasihi anak-anaknya, ada waktunya bermain, ada waktunya memarahi, ada waktunya memberi hadiah, dan lain sebagainya. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Mazmur 50 ayat 17-23 memberitahu kita bagaimana orang yang mau mengenal Tuhan dan yang tidak mau mengenal Tuhan. Saya bacakan bagi kita semua Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya.
Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang kau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, lewat firman ini memberitahu kita bagaimana orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak mau mengenal Tuhan. Yang pertama, Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, menyukai atau membenci teguran firman Tuhan, yaitu ayatnya yang ke-17 bagian A, padahal engkaulah yang membenci teguran. Bagi orang yang mau mengenal Tuhan, teguran firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi langkahnya. Tidak ada bagian dari firman Tuhan yang diragukannya, tidak ada khotbah yang dicurigainya, karena hatinya haus akan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kerap sekali ketika firman Tuhan disampaikan, ini nembak aku nih, sengaja nih perkorban nembak aku nih. Atau kalau misalnya tamu yang datang khotbah di gereja-gereja bilang ini titipan gembala saya untuk nembak saya. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mengalami teguran lewat firman Tuhan, harusnya saudara dan saya bertobat. Bertobat. Sama-sama dengan saya katakan, saya bertobat. Tetapi nasihat dan teguran firman Tuhan bagi orang yang tidak mau mengenal Tuhan adalah angin lalu, bahkan bisa menjadi sesuatu yang menyiksa hatinya. Bagi orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, dia bilang ini nembak aku. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti bahwa itu teguran dari Tuhan, dia bilang terima kasih Tuhan. Tuhan sudah ingatkan aku lewat khotbah hambamu yang kau pakai hari ini untuk menegur supaya aku bertobat. Amin. Yang kedua, Mazmur 50 ayat 17-23 memberitahu kita bagaimana orang yang mau mengenal Tuhan dan yang tidak mau mengenal Tuhan. Yang kedua, menjaga atau tidak menjaga perkataannya. Ya, itu ayatnya yang ke-19, Mazmur 50 ayat 19-20. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. Orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan akan menjaga perkataannya. Menjaga perkataannya. Artinya semakin seseorang mengenal Tuhan, dia akan semakin benar dalam perkataannya, baik terhadap sesama dan terlebih terhadap Tuhan. Sesama jemaat kita memperkatakan hal-hal yang baik. Berhati-hatilah mempergunakan perkataan kita. Caranya, jauhi dan hindarilah dosa karena lisan. Bergosip, memfitnah dan mengata-ngatai orang adalah kejahatan lisan yang mendatangkan murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau untuk gosip ini saya percaya untuk bapak-bapak ada, tapi tidak terlalu banyak. Umumnya ini pada ibu-ibu. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana? Misalnya contoh, ada ini berita terbaru, terupdate. Sudah tahu enggak? Si Anu, si B, si C. Udah, nyambung panjang. Ujungnya bukan hanya sekedar memperkatakan yang dia dengar, yang dia lihat, sampai akhirnya kepada menghakimi. Padahal menghakimi itu hanya milik Tuhan, saudara. Kita tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Karena gosip ujungnya berdosa. Jadi berhati-hati dalam menggunakan perkataan-perkataan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena semua itu mendatangkan murka Tuhan dalam kehidupan kita. Harun dan Miriam pernah kena hukuman Tuhan karena dosa lisan mereka dengan mengata-ngatai Musa, hamba Tuhan, dan sekaligus saudara mereka sendiri. Oleh karena itu kita harus menjaga pergaulan kita. Jangan bergaul dengan orang yang tidak benar dalam lisannya atau tidak menjaga mulutnya, karena dosa itu akan transfer kepada kita. Jangan bergaul dengan orang yang perkataannya tidak benar. Maka secara
pribadi saya sangat menjaga anak-anak saya bergaul dengan orang-orang yang sering mencarut ketika ngomong. Kenapa? Tanpa disadari nanti itu akan transfer kepada mereka. Mereka mengikuti. Saudara bergaul dengan pengumpat, maka saudara bisa jadi pengumpat. Saudara bergaul dengan orang yang berkata gosip, saudara bisa jadi penggosip. Hindari itu. Jadi kami nggak boleh bergaul, Pak. Boleh saja, tapi saya bilang berhikmat. Hindari. Jangan sering-sering kumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Nanti akan transfer Bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Buang kata-kata negatif dan kata-kata sia-sia. Teruslah berpikir positif dan optimis, karena oleh ucapanmu engkau dibenarkan dan oleh ucapanmu engkau akan dihukum Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Matius 12 ayat 36 sampai 37 firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bilang sebelahnya, oleh ucapanmu kau dibenarkan, oleh ucapanmu kau dihukum. Haleluya. Alkitab juga mencatat untuk kita bahwa sering kali Israel gagal bukan dikarenakan Tuhan tidak menolong atau tidak ada mujizat dalam pelayanan para nabi, melainkan kegagalan dan kekalahan Israel dikarenakan dosa perkataan mereka. Sering kali mereka berdosa dalam perkataan terhadap Tuhan dan hamba-hambanya, juga terhadap sesamanya. Jangan ditiru Israel dalam hal ini. Orang yang tidak mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya adalah orang yang menganggap remeh Tuhan. Menganggap remeh Tuhan. Mazmur 50 ayat 21 sampai 22 firman Tuhan, inilah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Sombong sekali. Kita ini menganggap sederajat dengan Tuhan. Kita menjadi hakim, kita menjadi orang yang merasa paling benar, paling pintar dalam hidup, paling hebat, paling luar biasa, paling mulia, paling kudus, paling suci dan lain sebagainya. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Jangan lagi meremehkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, terimalah teguran firman-Nya karena semuanya untuk kebaikan kita juga. Ketika firman Tuhan sampai kepada kita, menegur kita, ini merupakan satu langkah yang Tuhan ambil buat kita supaya kita memperoleh kebaikan dalam hidup ini. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengenal Tuhan, kita dapat bersyukur untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Saat kita sakit, gunakan atau jadikan itu sebagai kesempatan untuk semakin mengenal Dia, bahwa Dia adalah Yahweh Rafa. Gunakanlah kesulitan dan kekurangan untuk mengenal Sang Yahweh Jireh. Dia juga Bapa yang kekal, Gembala yang baik. Ketika kita difitnah, kita dimusuhi, jangan sibuk mencari pembelaan diri dan pembenaran diri sendiri. Sesungguhnya Dia Yahweh Nisi. Berikan kesempatan untuk pembelaan darinya yang akan memunculkan kebenaran kita. Dia yang berperan ganti kita. Kalau memang kita tidak salah, orang berbicara tentang apapun terhadap kita, udahlah, tidak usah mencari pembenaran diri. Biar Tuhan yang membenarkan saudara dan saya. Amin. Difitnah. Fitnah itu berarti membicarakan sesuatu hal yang tidak sesuai faktanya, tidak sesuai kebenarannya. Tidak perlu lakukan pembenaran diri. Sudahlah, biar Tuhan yang berperan menggantikan saudara dan saya. Karena kebenaran kita itu akan terbit seperti siang. Amin. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin rindu agar Dia segera datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera.
semakin kita rindu agar Tuhan datang dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus akan segera datang ke kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.